Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1416-1427. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Tatapan Liang Yu dingin, dan ia menggenggam pedang panjang bak dewa perang wanita. Kecepatan pedangnya begitu cepat hingga menjadi bayangan. Ia bahkan memotong ribuan lengan yang bertransformasi dari rawa hitam. Dia menyapu dan memasukkan esensi dewa ke dalam tasnya. Senyum mengejek Mordred datang dari segala arah. Ada pepatah lama di negeri Huasu, manusia mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Aku tak pernah menyangka kau begitu rakus, rela mati demi esensi suci. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bom! Rawa hitam bergulung dengan kencang, dan ombak besarnya lebih dari 10 meter, hampir menenggelamkan Liang Yu. Liang Yu memegang pedang panjang itu erat-erat di tangannya, dan energi biru melonjak dari telapak kakinya ke langit. Energi pikiran melindungi tubuh, awan dan asap menutupi. Dia mengayunkan pedangnya dengan tegas, memotong seluruh rawa hitam itu. Memanfaatkan momen ketika ombak surut, dia terbang menuju gerbang terdekat. Seperti dugaanku, ia tidak punya bentuk tetap, dan tidak ada cara untuk memilih target serangan. Kemampuan yang tampaknya tak terhentikan ini pasti punya kelemahan. Secercah cahaya melintas di mata Liang Yu. Ciri khas rawa adalah keterikatan, dan kekuatan ofensif maupun defensifnya tidaklah mutlak. Meskipun Liang Yu tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi lawannya untuk saat ini, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Mordred berubah menjadi rawa hitam yang bergelombang dan mengejar ke arah pelarian Liang Yu. Pedang Liang Yu membelah rawa hitam di gerbang, dan sebelum rawa itu kembali mengembun, dia menarik gerbang itu terbuka dengan seluruh kekuatannya. Pintunya hanya terbuka sedikit, dan Liang Yu segera bergegas keluar. Percuma saja, kau tidak bisa kabur. Ini wilayahku. Suara Mordred datang dari belakangnya. Liang Yu tidak menoleh, tetapi sistem cerdas mengirimkan gambar di belakangnya kepadanya. Dari pintu besar itu, rawa hitam menyeruak keluar bagaikan tsunami, dengan cepat mengejarnya sepanjang dinding, lantai, dan langit-langit. Sering, sering. Aliran cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi peluru tajam dan melesat ke arah punggung Liang Yu. Dia sangat cepat, tetapi rawa Mordred menyebar melalui kontak, dengan cepat menghalangi jalannya. Belum lagi jalan keluarnya, bahkan koridor sempit tempat dia berada pun berubah menjadi rawa hitam hanya dalam sekejap. Tawa Mordred bergema ke segala arah. Sudah kubilang, kau tak bisa lolos. Gelombang hitam melonjak, dan lingkungan sekitar Liang Yu menjadi gelap gulita. Cairan lengket itu agak menjijikkan. Banyak sekali lengan yang terjulur dari dinding, lantai, dan langit-langit, meraih tubuh Liang Yu. Kaki Liang Yu terjebak di rawa hitam berlumpur, dan gerakannya sangat terbatas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memotong rawa di bawah kakinya dengan pedang, tetapi rawa itu segera menyebar lagi. Uara Mordred berkata, "Kemampuanku adalah rawa. Tahukah kau bagaimana rawa membunuh orang? Itu tidak akan merenggut nyawamu dengan cepat, tapi perlahan akan menyeretmu ke jurang yang tak bisa kau hindari. Ia memberimu harapan, dan kemudian perlahan-lahan mendorongmu menuju keputusasaan. Nona Liang Yu, kapan harapanmu akan benar-benar padam?" Seperti yang dikatakan Mordred, kekuatan serangan Black Swamp tidak terlalu kuat, dan kekuatan pertahanannya hampir tidak ada. Tetapi satu hal adalah selama kau berada di dalamnya, kau harus terus berjuang. Jika kau berhenti berjuang, kau akan terperangkap di dalamnya dan tidak akan mampu melepaskan diri, dan semakin KSU berjuang, semakin cepat kekuatan fisik dan kekuatan super Anda akan hilang. Rawa hitam itu tersebar luas, dan jika KSU menunjukkan tanda-tanda kelelahan,
KSU akan segera ditelannya. Jantung Liang Yu berdebar kencang. Di antara sekian banyak lawan yang dihadapinya, orang di depannya adalah yang paling sulit. Karena seluruh tenaganya sama sekali tidak berguna saat ini. Dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan menggunakan senjata panasnya, tetapi dia tidak dapat melukai Mordred sedikitpun. Sensasi menusuk kapas ini sungguh tak mengenakan. Namun Liang Yu tidak bisa berhenti. Dia harus terus mengayunkan pedangnya dan menggunakan energi mentalnya untuk menghilangkan rawa hitam yang terus-menerus mendekati tubuhnya. Ini bukan solusi. Apa dia tidak punya kekurangan? Liang Yu merasa sedikit cemas. Tidak ada yang bisa tetap tenang sepenuhnya dalam situasi seperti ini. Namun pikiran ini mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dikatakan Zhang Yi. Tidak ada mutan yang sempurna di dunia ini, karena belum ditemukan orang yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa hebat suatu kemampuan tampaknya, pasti ada kelemahannya. Selama kau mencarinya dengan cermat, kau akan selalu menemukannya. Perasaan aneh mulai muncul dalam hati Liang Yu. Benar, itu benar. Kalau dia benar-benar tidak punya kekurangan, dia tidak akan selevel Delta sekarang. Bahkan Epsilon pun tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Pasti ada kekurangannya, tapi aku belum menyadarinya. Tenang, tenang. Aku belum menemukan sumber masalahnya, tapi dia tidak akan bisa mengalahkanku dalam waktu dekat. Jangan tidak sabar, pikirkan baik-baik. Mentalitas Liang Yu memang tak perlu diragukan. Bertahun-tahun berlatih teknik pembersihan tubuh tengah malam telah memungkinkannya memulihkan kewarasannya dengan cepat selama pertempuran tanpa terpengaruh emosi. Untuk mengalahkannya, kau harus menemukan wujud aslinya. Tapi wujud aslinya punya jutaan bagian, itu seluruh rawa. Tidak, itu mustahil. Kalau begitu, setiap serangan yang kulancarkan ke rawa itu sebenarnya adalah serangan terhadap tubuhnya. Maka mustahil baginya untuk tetap tidak terluka. Kecuali, wujud aslinya tersembunyi di rawa, dan dia hanya bisa menggunakan rawa untuk bergerak menghindari seranganku. Tapi kalaupun itu benar, bagaimana aku bisa menemukan wujud aslinya? Setelah Liang Yu berpikir cukup lama, sebuah ide terlintas di benaknya. Melihat cairan hitam mengalir deras ke arahnya seperti air pasang, dia tiba-tiba memberi perintah kepada intelijen baju besi itu. Buang semua oli cadangan. Sistem cerdas bertanya, apakah Anda berencana menyerang dengan api? Namun, jumlah minyak yang tersimpan di mesin tidak cukup untuk menciptakan api yang menutupi seluruh koridor. Tidak apa-apa, lakukan saja, kata Liang Yu. Tak lama kemudian, lubang minyak pada baju besi itu terbuka, dan cairan kuning bening mengalir keluar, lalu dengan cepat ditelan oleh rawa hitam. Mata Liang Yu tertuju pada potongan kain tempat minyak mengalir. Melalui ini, dia dapat menilai cara Kuronuma bergerak, dan ada kemungkinan dia dapat menggunakan ini untuk menemukan lokasi pasti dari tubuh utamanya. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan dari belakang dan mengeluarkan pedang panjang lainnya. Ia memegang kedua pedang itu di tangannya dan menyilangkannya dengan bunyi, klang. Dia menggosok kedua pedang itu dengan kuat, dan suhu tinggi yang dihasilkan langsung bercampur dengan minyak yang keluar menyebabkan api yang berkobar membakar permukaan rawa hitam. Api berkobar hebat, dan Liang Yu menatap api di rawa hitam itu dengan matanya setajam obor. Jika jasadnya tersembunyi di rawa hitam dan dapat berubah lokasinya kapan saja, pasti ada jejak yang bisa dilacak. Aliran kekuatan supernatural bagaikan ki dalam tubuh seorang prajurit. Meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang, selama Anda menggunakan hati untuk merasakannya, Anda akan menemukan pola alirannya dan memahami sumbernya. Liang Yu, yang menyadari hal ini, tidak lagi bingung. Bahkan di tengah krisis, ia tetap tenang dan fokus, menunggu untuk menemukan jasad Mordred. Tiba-tiba, saat oli mesin mengalir di rawa hitam,
Jejak oranye kuning terbentuk di rawa gelap ini. Api menjalar ke oli mesin dan membakar dengan hebat. Mata Liang Yu berbinar, dan perlahan-lahan, dia merasakan jejak gerakan tubuh Mordred. Aku menemukanmu. Liang Yu menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke depan. Gelombang hitam membanjiri ke arahnya. Liang Yu memegang dua pedang dan menebasnya seperti badai. Dia menembus rawa-rawa hitam di sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sosok Mordred bergerak cepat melewati rawa hitam. Ya, kau sangat bagus. Suaranya datang dari segala arah, seperti pujian untuk Liang Yu. Tapi lalu kenapa? Dia berubah menjadi bagian dari Kuronuma, dapat mengubah ukuran tubuhnya, dan dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Liang Yu menemukan bahwa tubuhnya bukanlah seluruh rawa hitam, tetapi disembunyikan di suatu tempat di rawa hitam dan dikendalikan secara diam-diam. Tetapi bagaimana saya bisa membunuhnya hanya dengan dua pedang yang hanya dapat melakukan serangan fisik? Liang Yu tampaknya tidak menyadari masalah ini sama sekali. Tatapan matanya tajam dan tangannya yang memegang pedang mantap, tanpa sedikit pun gemetar. Asal lawannya bisa dibunuh, pedangnya pasti akan mengenainya. Asalkan cukup cepat. Tenangkan diri, fokuskan pikiran Anda, dan jangan ada pikiran yang mengganggu. Lalu dalam sekejap, kedua pedang itu menyambar bagai kilat. Tebasan itu bukan lagi hanya dua serangan, tetapi langit penuh dengan cahaya pedang terang yang menutupi seluruh ruang di depan. Cahaya pedang itu bagaikan bulan sabit, menerangi koridor yang panjang dan sempit. Rawa hitam besar di depan telah ditebas berkali-kali oleh Liang Yu, bahkan tak dapat dipadatkan dalam waktu singkat. Setelah merasakan tajamnya pedang itu, ekspresi Mordred pun berubah. Meskipun dia berhasil menghindari pedang itu, kekuatan dahsyat dari ribuan pedang yang menebas dalam sekejap akhirnya memberinya rasa krisis. Pada saat ini, dia dapat mengubah tubuhnya menjadi semi cair seukuran jari dan bersembunyi di rawa hitam. Namun dia tidak sepenuhnya mencair, dan masih ada risiko kematian jika dia terluka. Oh tidak! Aku harus menghindar dengan cepat dan tidak memberinya kesempatan untuk memukulku. Mordred bergegas melewati rawa hitam itu. Seluruh koridor, yang panjangnya sekitar 600 meter, tertutupi sepenuhnya oleh rawa hitam itu. Selama dia ingin bersembunyi, Liang Yu tidak akan dapat menemukan lokasinya untuk sementara waktu. Mordred berpikir begitu. Sayangnya, saat ia mulai bergerak, rawa hitam akan berfluktuasi. Oli mesin yang dikeluarkan Liang Yu mulai terbakar di permukaan rawa hitam. Nyala api akan bereaksi pelan terhadap tindakan ini, meski tidak cukup kuat, namun cukup bagi Liang Yu untuk menyadarinya. Mordred melewati kepala Liang Yu, mencoba melarikan diri ke ujung koridor. Mata Liang Yu tiba-tiba menjadi tajam. Kau di sini. Tanpa ragu, dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Saat dia menghunus pedangnya, dia dapat menebas jutaan kali. Lengan dan pedangnya berubah menjadi bayangan, seperti bulan sabit perak yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh koridor. Selama pedang ditarik cukup cepat, objek terkecil sekalipun dapat dipotong. Mordred tidak terkecuali. Bom! Liang Yu menjatuhkannya dari rawa hitam dan melemparkannya jauh. Saat itu, Mordred hanyalah seorang pria kecil seukuran jari yang mengenakan seragam tempur hitam. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, ia tidak akan dikenali dari rawa hitam itu. Pedang Liang Yu diblokir oleh pedang panjangnya dan tidak ada cedera fatal yang terjadi. Akan tetapi, akibat dari menyusutnya tubuhnya adalah penurunan kekuatan yang tajam, yang menyebabkan lengannya mulai terpelintir. Liang Yu melompat dan mengejar Kuo Dian tanpa ragu-ragu. Setelah target terkonfirmasi, rawa hitam tak akan bisa lagi menghalangi Liang Yu. Sehebat apapun Mordred memanggil gelombang hitam, Liang Yu akan menebas semuanya dengan satu pedang. Akhirnya,
Ekspresi ngeri muncul di wajah Mordred. Dia ingin meninggalkan tempat ini, dan sekarang giliran dia untuk melarikan diri. Namun, tempat ini berbeda dengan tempat-tempat lain. Bangunan-bangunan bait suci Roh Kudus semuanya terbuat dari batu penghalang, dan ia tidak dapat menembus dinding untuk masuk ke ruangan lain atau naik atau turun lantai. Sebab ketika bayangan pedang Liang Yu menebasnya, dia harus menyerahkan wujudnya yang tereduksi dan kembali ke wujud normalnya. Klang! Mordred bertarung dengan Liang Yueheng dengan pedang panjang di tangan. Tetapi baru satu kali tebasan pedang, ia merasa buku-buku jarinya seperti mau patah. Dalam pertarungan jarak dekat, kesenjangan kekuatannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa menangkis pedang Liang Yu, dan pedang panjang di tangannya langsung terlempar. Lehernya tiba-tiba terasa dingin, dan ketakutan akan kematian menyelimuti Mordred. Pedang Liang Yu menebas lehernya dan kemudian mendarat di bahunya. Mata yang dingin namun penuh percaya diri itu menatap tajam ke arahnya. Mordred berusaha keras menggerakkan tenggorokannya. Ia mengira dirinya telah mati, tetapi sebagai prajurit yang telah terlatih dalam pertempuran, ia segera menyadari bahwa lehernya masih melekat pada kepalanya, dan trakea serta arteri utama di lehernya masih utuh. Liang Yu tidak membunuhnya. Karena dia merasa bahwa seorang tahanan yang hidup dapat ditukar dengan nilai yang lebih tinggi dari para ksatria meja bundar. Terlebih lagi, sekarang karena mitra lainnya bingung harus kemana, mungkin ada gunanya untuk tetap memegang sejumlah uang. Terlebih lagi, musuh terbesar mereka saat ini adalah Nash Nation, bukan satu sama lain. Jika kau dapat menghindari pembunuhan, menyelamatkan nyawa orang lain untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik. Kemampuan Mordred telah dibobol oleh Liang Yu, dan metode itu tidak bisa digunakan untuk kedua kalinya. Liang Yu mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah kalung dari ransel taktisnya, lalu mengalungkannya di leher Mordred. Ada banyak sekali bahan peledak TNT di dalamnya. Selama Liang Yu bersedia, ia bisa meledakkannya dan merenggut nyawa Mordred kapan saja. Setelah itu, Liang Yu menyuntiknya dengan obat untuk menekan kekuatan supernya. Selama dia tidak mendapatkan penawarnya, Mordred hanyalah orang biasa sekarang. Setelah melakukan semua ini, Liang Yu berkata kepada Mordred dengan dingin, "Lebih baik kau berdoa agar kau dapat memainkan peran lain kali, jika tidak, kau akan mati." Mordred tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini. "Setidaknya, aku bisa menukarnya dengan temanmu. Aku mengerti aturan ini. Di Britania, tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan jika para bangsawan ditangkap saat perang, mereka hanya akan meminta tebusan kepada raja dengan koin emas, dan tidak akan membunuh mereka. Ini adalah kesepakatan diam-diam di antara para bangsawan." Di perpustakaan kerajaan Nash, Sue Zong membawa minuman dan makanan ringan dan mengobrol gembira dengan Fatty Su dan Aguiwen. Bangsawan kelas atas semacam ini mengabdikan dirinya pada lautan buku. Karena ia menerima pendidikan yang baik dari ayahnya sejak kecil, ia tidak memiliki sedikit pun rasa permusuhan. Sebaliknya, aku sangat terkejut dengan peradaban manusia kecil ini. Mendengarkan Fatty Su dan Aguiwen berbicara tentang dunia di atas tanah, matanya berbinar dan penuh kerinduan. Apakah seperti itu rupa dunia di atas kubah? Sulit membayangkan ras sekecil kalian bisa berevolusi menjadi peradaban yang begitu besar dan maju. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Ini semua karena kami telah memulai dua jalur pengembangan yang sangat berbeda. Wajah Sue Zong penuh penyesalan. Ia berkata kepada keduanya, bangsa Nash hanya menghargai kekuatan. Mereka tidak menghargai peradaban dan teknologi. Alasan mereka mempertahankan posisi aku sebagai guru akademis hanyalah untuk pamer dan menonjolkan kemuliaan mereka. Fatty Su mendengarkan dengan penuh minat, sambil memegangi wajah besarnya, seperti bayi aneh yang tengah mendengarkan ceramah gurunya. Namun Aguiwen berpikir lebih jauh. Dia bertanya, bisakah kau memberitahu kami lebih banyak tentang kekuatan supernatural?
Yang kau sebut seni bela diri? Lagi pula, hal-hal seperti itu sangat langka dalam sejarah kita. Berbicara tentang ini, Sue Zong tertawa. Kau bertanya pada orang yang tepat. Di seluruh negara Nash, tidak ada orang lain selain aku yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang peduli dengan masalah ini kecuali aku. Mereka hanya tahu bahwa seni bela diri dapat membuat orang lebih kuat, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan sumber kekuatan itu. Sambil berbicara, dia berdiri dari kursinya dengan susah payah, lalu terhuyung ke rak buku, mencari cukup lama, lalu mengeluarkan sebuah buku tebal. Kualitas kertasnya agak buruk, jadi kita harus sangat berhati-hati saat membolak-balik buku. Bahkan sekarang, pinggirannya sudah sangat lapuk dan rasanya akan hancur jika dibenturkan sedikit. Setelah membolak-balik beberapa halaman, Sue Zong berkata kepada mereka berdua, "Aku telah meneliti data historis secara menyeluruh, dan menggabungkannya dengan penelitian ekstensif bersama rekan-rekanku, dan akhirnya sampai pada kesimpulan ini." Dia menatap Fatty Su dan Agui Wen, dan ekspresi mereka menjadi serius saat ini. Mereka juga berharap untuk mengetahui Mingqi, sumber kekuatan supranatural. Sue Zong menunjuk ke jantungnya dan berkata sambil tersenyum, "Itulah kekuatan pikiran." Kekuatan pikiran? X2. Keduanya berkata serempak, menganggapnya luar biasa. Ya, mungkin itu bisa disebut kekuatan hati. Yah, apapun namanya, aku selalu percaya bahwa sumber kekuatan itu adalah hati kita. Dengan kata lain, berasal dari jiwa kita. Agui Wen yang awalnya penuh harapan, kini memiliki ekspresi terdistorsi di wajahnya. Dia tidak tertarik pada hal-hal metafisik seperti itu. Bahkan dalam sejarah Barat, hanya para penyihir dan alkemis kuno yang memiliki gagasan ini. Ia berpikir dalam hati, aku seharusnya tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap seorang murid dari peradaban terbelakang. Sebaliknya, Fatty Su yang berpendidikan rendah dan berbudaya rendah justru tertegun dan terus berseru keheranan. Wow! Luar biasa! Jadi ini sumber kekuatan super? Luar biasa! Agui Wen melirik Fatty Su dengan tenang, dan mulai ragu dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar jenderal yang cakap di bawah Keyes? Perubahan ekspresi pria itu terlihat oleh pemimpin sekte. Ia hanya tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan terus berkomunikasi dengan pria itu. Kuil Roh Kudus tampak sepi, seolah-olah semua orang di sana telah bersembunyi, atau mungkin mereka sedang melaksanakan suatu ritual yang sangat penting. Hal ini karena, ketika Pangeran Anchente menyerap roh pengorbanan tersebut, ia telah menyingkirkan semua orang luar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Orang tua yang tinggal di perpustakaan sepanjang hari merupakan pengecualian, karena tidak ada yang peduli dengan orang tua yang terobsesi dengan buku ini, dan tidak ada yang mengira dia akan mengganggu Pangeran Andre. Oleh karena itu, orang-orang di Kuil Roh Kudus semuanya adalah manusia permukaan yang diasingkan ke berbagai tempat oleh Jenderal Babulu, untuk mencari teman dan harta di Kuil Roh Kudus. Kuil Roh Kudus memang penuh harta karun, tetapi semuanya terlalu besar. Kecuali Zhang Yi, ketika melewati suatu tempat, semua orang akan memasukkan semua barang ke dalam ruang asing. Emas dan perak sangat berharga, bahkan di negara Nash. Lagi pula, keduanya memiliki sifat yang stabil dan sangat penting dalam bidang metalurgi. Selain itu, ada beberapa karya seni bergaya Nash. Akan tetapi, yang sebenarnya dipedulikan semua orang adalah serpihan-serpihan esensi dewa yang tersebar di mana-mana. Penduduk negara Nash tidak peduli dengan esensi dewa. Mereka hanya mengumpulkannya sebagai harta karun seperti permata atau melapisinya dengan benda lain. Fenomena ini sangat aneh, tetapi juga berarti Zhang Yi dan timnya akan memiliki lebih sedikit kesulitan dalam mengumpulkan informasi. Setelah Paman Yu berpisah dari yang lain, dia juga dengan hati-hati mencari lokasi Zhang Yi. Dia mengenakan baju besi tebal, dan dia satu-satunya yang mengenakannya,
dan baju besi itu membuatnya tampak seperti tank. Ini dibuat khusus untuk perjalanan bawah tanahnya oleh Lu Keren, dan dapat dikatakan bahwa dia bersenjata lengkap. Meskipun tidak sebagus armor naga tersembunyi milik Zhang Yi, armor itu juga dapat memberikan Paman Yu kekuatan tempur yang sangat kuat. Indeks kemampuan fisiknya adalah 8.100 poin, dan ketika dilengkapi dengan mecha kerangka luar, kekuatan tempurnya secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 9.500 poin. Paman Yu mendorong pintu di depannya, dan dia melihat meja makan besar dan panjang diletakkan di ruangan itu. Disinilah keluarga kerajaan makan, dan meja makannya seperti bangunan horizontal. Paman Yu tertarik oleh aura esensi dewa, dan sistem cerdas akan mengunci lokasi esensi dewa untuknya. Akan tetapi, dia tidak ingin mendapatkan esensi dewa untuk dirinya sendiri, melainkan mencari esensi dewa untuk digunakan oleh Zhang Yi dan orang lain. Paman Yu tidak terlalu berbakat. Jika dia tidak bertemu Zhang Yi sebelumnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan tim Zhang Yi. Zhang Yi tampaknya adalah orang yang berdarah dingin dan kejam, tetapi dia tidak pernah pelit terhadap teman-teman sejatinya. Dia mengenali Paman Yu, jadi tidak peduli seberapa buruk bakat Paman Yu, dia tidak akan menyerah padanya. Berikan dia sumber daya terbaik dan senjata terbaik untuk membantu paman Anda berkembang. Paman Yu berterima kasih dan menyerahkan nyawanya kepada Zhang Yi. Setelah kita menemukan esensi dewa, kita harus memberikannya kepada gadis-gadis itu. Mereka punya lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada aku, dan mereka pasti bisa banyak membantu Zhang Yi di masa depan. Tidak sepertiku, aku sudah tua. Aku merasa cukup selama aku bisa membantu anak-anak dan tidak menghalangi mereka. Paman Yu berpikir begitu. Dan pada saat ini, sistem cerdas memberikan pengingat. Sumber fluktuasi energi esensi dewa telah dikonfirmasi. Paman Yu mendongak dan melihat pedang meja berkilau di atas meja makan. Sebuah permata kuning kecil tertanam di gagang pedang itu bersama permata-permata lainnya. Hati Paman Yu tiba-tiba berdebar kencang. Ia pernah menyerap pecahan-pecahan esensi dewa sebelumnya, jadi tentu saja ia mengenalinya. Meskipun bagian ini tidak terlalu besar, mungkin itu adalah sepertiga dari esensi dewa yang lengkap. Paman Yu mengangkat senjatanya dan berjalan maju dengan cepat. Namun saat ia hendak mengambil pedang itu, terdengar suara, benturan, dari arah yang lain, dan jendela pun pecah. Kaca berwarna-warni beterbangan kemana-mana. Sosok emas itu berguling fleksibel di udara, lalu dengan suara bang, ia jatuh dengan keras ke meja makan. Dia adalah seorang pria kulit putih yang mengenakan seragam tempur berwarna emas dan berjanggut. Rambutnya yang berwarna kastanya sedikit keriting dan pipinya ditutupi janggut tebal. Ksatria meja bundar, ksatria pelindung larhat, juga dikenal sebagai singa emas karena fisiknya yang agung dan rambutnya yang tebal. Oh, itu berbahaya. Aku hampir terlambat. Lahat berdiri, menatap Paman Yu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jadi, kau teman dari distrik Jiangnan? Kebetulan sekali. Apa kau kesini juga untuk esensi suci? Paman Yu menarik napas dalam-dalam. Benar saja, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu. Namun, dalam hati ia berkata, sungguh disayangkan. Jika orang ini datang beberapa detik lebih lambat, ia pasti sudah pergi membawa esensi dewa. Paman Yu hanya tersenyum saat ini, dan bertanya dengan hati-hati. Apalagi? Lahat merentangkan tangannya dan berkata, lihat, kita berdua orang tua baru saja bertemu. Kita memang tua dan lemah, tapi kita harus berjuang di sini. Ah! Dia mendesah dalam-dalam, berkacak pinggang, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Paman Yu tertawa terbahak-bahak, namun diam-diam Kajia telah mengarahkan semua senjatanya kepada laki-laki di depannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita semua sudah tua sekarang. Sebagai orang tua,
kita harus lebih memikirkan generasi muda. Namun, dia memutar lengannya, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam, masih aman untuk memanfaatkan sisa tenaganya. Setelah tinggal bersama You Haimei cukup lama, dia banyak berubah dan bahkan terlihat jauh lebih muda dibandingkan saat dia masih menjadi satpam. Semua ini berkat Zhang Yi, dan Paman Yu tidak pernah melupakan ini. Menghadapi orang-orang Britania di depannya, semangat juang veteran di dada Paman Yu berkobar hebat. Bahkan di kerajaan bawah tanah, dia tidak akan mempermalukan para veteran kerajaan Huasu. Berjuang, bertarung, bertarung. Pertempuran pecah seketika. Sebagai seorang veteran, yang ia pelajari di ketentaraan hanyalah cara membunuh musuh dengan cepat. Baju zirah itu mengeluarkan semua senjatanya. Pedang pemotong tulang hitam berpunggung tebal, meriam laser kaliber kecil di bahu, pistol semprot partikel berenergi tinggi di pergelangan tangan, dan perangkat pendorong kuat di punggung. Inilah artinya bersenjata lengkap. Senjata dan meriam menyerang Lahat bagaikan badai yang dahsyat. Mata Lahat berbinar, lalu dia membenturkan tinjunya dengan suara, bang. Lalu sebuah perisai infanteri emas besar muncul di hadapannya. Kemuliaan ksatria. Perisai suci emas yang besar, hampir setinggi tubuh Lahat, menghalangi jalannya. Senjata dan meriam menghantam perisai emas di depannya. Percikan api beterbangan, dan dengan suara, kerak, seluruh meja makan hancur. Lahat meraih perisai besar itu dengan satu tangan dan menancapkannya kuat-kuat ke tanah. Gelombang kejut keemasan melesat langsung ke arah Paman Yu dari tanah. Kemanapun gelombang kejut itu lewat, semua yang ada di tanah hancur. Perangkat jet di belakang Paman Yu menyemburkan api biru, dan seluruh orang itu langsung terbang ke udara. Di udara di atas mereka, tembakan dan artileri berjatuhan bagai hujan api. Bertonton peluru terkonsentrasi membuat cahaya atau bayangan di seluruh ruangan menjadi mustahil terlihat, hanya menyisakan api kuning yang berkobar. Galahad mengangkat perisainya untuk melawan, tetapi dampaknya terlalu kuat dan bahkan dia terlempar ke belakang. Otot-otot kakinya menegang, dan dia berpegangan kuat ke tanah, meninggalkan dua bekas hitam di lantai batu. Tak lama kemudian, beberapa granat berdaya ledak tinggi datang di sampingnya. Mata Galahad berbinar, dan tubuhnya yang sekuat singa melesat ke samping dengan kelincahan yang luar biasa. Paman Yu tidak melanjutkan serangan hujan peluru. Dia bukan Zhang Yi. Praktik mewah menghujani tanah dengan hujan peluru harus dilakukan secukupnya. Galahad, sambil memegang perisai, menyerbu ke arahnya dalam bentuk Z. Paman Yu tertawa, "Kau mau bertarung denganku dalam pertarungan tangan kosong? Ayo!" Sebagai mutan tipe penguatan, pertarungan jarak dekat adalah area terbaiknya. Senjata-senjata yang dipasang di luar hanya karena Zhang Yi mengingatkan Paman Yu untuk menghindari pertempuran jarak dekat, jika memungkinkan untuk menghindari cedera. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat. Paman Yu memegang pedang pemotong tulang logam besar di kedua tangan dan bergegas menuju Galahad. Pedang besar itu menebas langsung, klang, dan menebas perisai suci emas itu dengan keras, menimbulkan suara yang nyaring. Kekuatan yang sangat besar menghantam, membentuk gelombang kejut mengerikan yang mengubah seluruh restoran menjadi berantakan. Tak seorang pun mundur selangkah. Tubuh mereka semua setinggi 2 atau 3 meter. Sebagai mutan yang disempurnakan, kekuatan fisik mereka telah berkembang hingga ekstrim. Tak seorang pun mau mengakui kekalahan dalam hal kekuatan. Kedua pria itu saling memandang melalui senjata mereka, dan keduanya melihat semangat juang yang membara di mata masing-masing. Lalu, tanpa basa-basi lagi, serangan dahsyat itu dimulai bagai badai. Senjata Galahad adalah perisai suci emas yang besar. Meskipun perisai berat ini tebal, ia memegangnya dengan penuh semangat. Blokir, hancurkan, tebas, dan pukul. Perisai suci berwarna emas membawa reputasi ksatria pelindung ke potensi penuhnya,
hampir tidak meninggalkan titik buta. Di pihak Paman Yu, menggunakan senjata tajam melawan senjata tumpul, awalnya dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, senjatanya bukanlah pedang biasa. Lu Keran membuat senjata untuk setiap orang di keluarganya, semuanya berdasarkan karakteristik tempur mereka. Pedang pemotong tulang Paman Yu memiliki bahu yang lebar dan punggung yang tebal, 2 kali lebih tebal dari pedang biasa. Pedang ini lebih mirip besi berat daripada pedang sungguhan. Meskipun tajam, bilahnya cukup tumpul dan terutama digunakan sebagai alat tumpul. Hanya dengan cara inilah dia dapat mengeluarkan kelebihan kekuatan besarnya. Selain itu, pedangnya terbuat dari logam keras, dan bahan senjatanya jauh lebih baik daripada perisai adamantium yang digunakan Galahad. Jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun bahkan dalam tabrakan langsung. Brak! 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 Terjadilah tabrakan hebat antara kedua orang itu, dan seluruh restoran menjadi seperti bengkel pandai besi, dipenuhi suara palu. Ini murni adu kekuatan, tanpa gerakan yang aneh-aneh. Kompetisi ini tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih cepat. Dua pria parubaya berusia 40-an, tak satu pun dari mereka bersedia mengakui kekalahan, keduanya berjuang demi kehormatan mereka sendiri. Pertarungan antara Paman Yu dan Galahad sangat brutal. Pertarungan jarak dekat seperti ini paling mudah menyebabkan cedera. Indeks kemampuan Paman Yu jauh lebih rendah dibanding Galahad, tetapi ia memiliki rangka luar pelindung, persenjataan, dan perlengkapan yang canggih, yang memungkinkannya melawan Galahad. Senjata-senjata itu saling beradu dengan hebat, dan kedua pemuda kekar itu mengandalkan kekuatan kasar dan tekad untuk tidak menyerah, menyerang satu sama lain lagi dan lagi. Suara logam berbenturan dan suara tubuh berbenturan keras, hingga membentur tembok terus bergema di dalam ruangan dan terpancar ke dunia luar. Zhang Yi telah mencari lokasi rekan-rekannya yang lain. Karena keberadaan batu penghalang, ia tidak dapat bergerak cepat melalui kuil Roh Kudus, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum sistem intelijennya mendeteksi pergerakan di sini. Seseorang sedang berkelahi, pergilah dan lihat. Zhang Yi tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas menuju luar restoran. Ketika dia tiba di medan perang, dia melihat seluruh ruangan telah hancur dan berada dalam kondisi sangat kacau. Paman Yu dan Galahad berlumuran darah, dan darah itu menodai pakaian perang mereka hingga menjadi merah. Tetapi kedua paman itu keras kepala dan menolak untuk menundukkan kepala, malah saling menatap. Bahkan ketika Zhang Yi tiba di sini, Galahad tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di wajahnya. Dia hanya mengumpat dengan suara lirih. Sialan, sial banget. Nasibnya sangat buruk. Orang yang tiba lebih dulu adalah kapten tim lawan. Galahad sudah memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan celaka. Paman Yu menunjuk ke atas dan meletakkan pedang meja di dinding. Sumber kekuatan suci di atasnya memancarkan cahaya lembut yang hanya bisa dilihat oleh mutan. Zhang Yi, esensi dewa ada di sana. Zhang Yi melirik Galahad dan mengangkat tangannya. Pintu dimensi terbuka, dan Zhang Yi langsung mengambil pedang makan ke ruang berbeda. Dia mendapatkan pecahan lain dari esensi dewa, ditambah pecahan yang dia dapatkan di Menara Iblis 9 lapis di Negara Iblis. Sekarang Zhang Yi memiliki esensi dewa yang hampir cukup bagi mutan untuk naik ke Ipsilon. Saat menghadapi Galahad, Zhang Yi sempat berniat membunuhnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia memutuskan untuk mengampuni nyawa orang ini. Jika dia bisa membunuh Galahad di sini, apakah rekan-rekannya juga akan terbunuh jika mereka jatuh ke tangan ksatria meja bundar? Oleh karena itu, yang terbaik adalah meninggalkan orang-orang sebagai alat tawar-menawar sehingga mereka dapat dipertukarkan jika terjadi sesuatu yang salah. Jadilah tawananku dan kau bisa menyelamatkan hidupmu. Mata singa emas yang angkuh itu melotot, tetapi ia masih memahami situasinya saat ini. Jadi ia berkata, seharusnya aku menggunakan perangkat lunak peramal untuk menghitung peruntunganku kemarin. Sialan!
Kalau kau datang sedikit lebih lambat, aku pasti menang. Paman Yu meludahkan ludah berlumuran darah. Jangan membual. Kalau bos kita datang agak terlambat, kaulah yang akan mati. Zhang Yi memasang kalung peledak pada Galahad dan membawa mereka keluar dari restoran. Cari yang lain sesegera mungkin. Terlalu berbahaya untuk bubar seperti ini. Tepat saat Zhang Yi memimpin mereka keluar dari pintu restoran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar dan tumpul dari atas kuil Roh Kudus. Dar! Zhang Yi dan dua orang lainnya merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi, dan dekorasi di dinding koridor jatuh ke tanah dengan suara keras. Entah mengapa, intuisi Zhang Yi memberinya perasaan berdebar-debar. Seolah-olah ada sejenis monster yang perlahan terbangun. Hati Zhang Yi mencelos, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apakah hal yang aku takutkan itu akhirnya datang? Setelah beberapa kali menjelajahi dunia bawah tanah yang penuh rahasia, Zhang Yi sudah terkagum-kagum dengan tempat-tempat misterius ini. Ia tak mau mengambil risiko, apalagi mempertaruhkan nyawanya sendiri dan nyawa rekan-rekannya. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia sudah siap mental. Ketika Anda benar-benar harus menghadapi semua ini, masih mustahil untuk mengatakan bahwa Anda tidak gugup sama sekali. Zhang Yi menggenggam senjata di telapak tangannya dan merasa lebih tenang. Tidak ada yang bisa membuat orang merasa lebih tenang selain kekuatan di tangan mereka sendiri. Ayo, cepat! Zhang Yi segera melemparkan Rahat ke ruang bayangan, lalu membawa Paman Yu dan dengan cepat melaju menuju Mercedes-Benz di kejauhan. Seluruh bait suci Roh Kudus berguncang, dan semua orang merasakan perubahan ini pada saat yang sama. Termasuk Fatih Su, Age Guiwen dan Sue Zong yang bertukar dokumen di perpustakaan kerajaan. Apakah ini gempa bumi? Kata Fatih Su dengan sedikit khawatir. Sepertinya kita harus segera keluar dari sini. Sue Zong mengerutkan kening mendengar ini. Seharusnya tidak begitu. Menurut perhitungan saya, gempa bumi terakhir di Nash seharusnya terjadi dalam 7082 hari. Ini bukan gempa bumi biasa, melainkan peristiwa lain. Bahkan saat dia mengatakan ini, rak-rak buku di sekitarnya sudah mulai runtuh akibat guncangan hebat. Sue Zong begitu besar sehingga jika dia melangkah maju lagi, dia hampir tertimpa rak buku. Fatih Su mengobrol sebentar dengan Sue Zong, dan sudah mulai menyukai lelaki tua dari klan Tiga Mata yang tekun belajar ini. Ia pun segera mengendalikan mecha untuk terbang dan menopang tubuhnya. Pak Tua, tempat ini sepertinya sangat tidak aman. Ayo kita pergi secepatnya. Sue Zong tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, ada sesuatu yang harus kubawa. Dia berusaha keras untuk menenangkan diri, lalu berbalik dan bergegas ke meja, mengeluarkan buku catatan besar dari bawah tumpukan buku, dan memeluknya erat-erat. Kemudian, dengan bantuan Fatih Su, dia meninggalkan perpustakaan besar itu bersama Agu Guiwen. Sebelum pergi, Agu Guiwen melirik perpustakaan di belakangnya, merasa sedikit menyesal. Tetapi buku-buku ini terlalu berat dan besar untuk dibawanya. Begitu ketiga orang itu meninggalkan perpustakaan, sebagian besar rak buku di belakang mereka runtuh dengan suara keras. Sue Zong tersenyum dan berkata kepada Fatih Su dan Ag Guiwen, jangan khawatir, aku bisa membawa kalian pergi dari sini. Kalian tidak akan berada dalam bahaya. Jika ada kesempatan, aku berharap bisa pergi bersamamu ke dunia di bumi dan melihatnya. Fatih Su mendesah. Jangan coba-coba memikirkannya. Tidak ada yang bisa dilihat di sana. Di dunia yang seluruhnya tertutup es dan salju, tanpa kehidupan tersisa, apalagi yang bisa dilihat? Sebagai perbandingan, di sini sangat damai. Tetapi ketika memikirkan hal ini, Fatih Su merasa rumit. Kedatangan mereka benar-benar menghancurkan kedamaian di sini, dan bahkan mungkin menghancurkan kerajaan bawah tanah yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Sue Zong tersenyum dan berlari kecil ke depan sambil berkata,
Tapi dari apa yang kau katakan, ini adalah dunia yang menghargai pengetahuan dan budaya. Itu saja sudah cukup membuatku merindukannya. Ras kita terlalu kejam. Peradaban telah mengalami banyak gangguan, dan banyak teks kuno telah hilang. Bahkan saya hanya dapat menemukan fragmen-fragmennya di buku-buku kuno yang tidak lengkap. Meskipun Xuezong berasal dari suku bermata tiga, ia sama sekali tidak menyebalkan. Ia tampak seperti orang tua yang ceria dan tekun belajar. Mata Fatih Su berputar-putar, dan dia terkekeh. Baiklah, aku akan mengundangmu berkunjung kapan-kapan. Bos kami sangat ramah, dan dia sangat kaya. Dia mampu membiayai penelitianmu di dunia atas. Selama komunikasinya dengan Xuezong, Fatih Su menerima beberapa berita yang disesalkan. Suku bermata tiga, sebuah peradaban prasejarah yang mereka bayangkan, telah mengalami banyak gangguan dalam sejarah. Hingga saat ini, catatan sejarah mereka sebenarnya sangat singkat, dan banyak peristiwa bahkan telah diwariskan dalam bentuk mitos dan legenda. Namun, Fatih Su tidak bodoh sama sekali. Orang tua paling terpelajar di negara Nash ini adalah basis data yang hidup. Selama kita bisa membawanya ke sana, kita bisa mengungkap misteri darinya dan mengetahui banyak informasi tentang suku bawah tanah. Ag Guiwen melirik Fatih Su dan berkata, dalam hal pelestarian budaya, Britania lebih baik kan? Fatih Su berkata dengan tidak yakin, kau masih berani bicara tentang sesuatu yang kamu curi? Nada bicara Ag Guiwen membeku, dan dia tidak mampu membantah kata-kata Fatih Su. Ketiganya melewati beberapa pintu di bangunan yang berguncang itu dan berlari menuju pintu masuk Bait Roh Kudus. Mata Xuezong sekarang dipenuhi dengan antisipasi terhadap masa depan. Percikan cemerlang macam apa yang akan tercipta ketika dua peradaban manusia yang berbeda bertemu? Sungguh membuat orang-orang menantikannya. Saya selalu bertanya-tanya tentang asal-usul manusia bermata tiga, dan apakah ada makhluk cerdas lain di dunia ini. Kini, kesempatan ini akhirnya tiba. Dia memeluk buku catatan itu erat-erat dalam pelukannya, kegembiraannya tampak jelas. Tepat saat mereka melewati sudut koridor, mereka tiba-tiba mendengar suara peluru ditembakkan. Bom! Suara renyah itu bergema di koridor gelap. Saat darah muncrat dan jatuh ke tanah, mata Xuezong tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Tubuhnya yang besar terus berlari ke depan, tetapi tiba-tiba ia perlahan runtuh. Fatih Su, yang awalnya mengerutkan kening dan berencana untuk berbicara dengan Xuezong, menoleh ketika mendengar suara tembakan. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi sangat pucat. Karena dia melihat darah muncrat dari dada Xuezong dan tubuhnya tergeletak di tanah. Dar! Tubuh besar itu jatuh ke tanah, dan Ag Guiwen tertegun sejenak. Ia tidak menyangka seseorang akan menembaknya diam-diam. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah peluru, dan melihat seorang wanita dengan rambut perak pendek dan mata dingin menatapnya dengan pistol perak di tangannya. Lan Marok! Ketika Ag Guiwen melihat bahwa orang yang datang adalah temannya, dia merasa lega, tetapi dia segera menoleh untuk melihat Xuezong yang terbaring di tanah dan sedikit mengerutkan kening. Pakaian merah di dadanya bernoda merah. Tembakan Lan Malok ditujukan untuk membunuhnya dan langsung menembus jantungnya. Fatih Su menghampirinya dengan tak percaya. Setelah tersadar, ia segera mengambil obat dan menyuntiknya. Hei! Orang tua, bertahanlah. Jangan mati. Kau masih harus ikut dengan kami ke dunia atas dan mempelajari budaya dan sejarah manusia kami bersama-sama. Xuezong jatuh lemas ke tanah. Ia menoleh dan menatap Fatih Su dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia meninggal atau mengapa seseorang ingin membunuhnya. Tetapi dia sudah terlalu tua, tubuhnya lemah dan jantungnya tertusuk, sehingga dia tidak punya kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menggunakan sisa tenaganya untuk menyerahkan buku catatan di tangannya kepada Fatih Su, lalu tatapannya menjadi tumpul. Hingga saat kematiannya, ia tak pernah menutup matanya.
Fatisu melihat keengganan yang kuat di matanya. Jelas, dia akan segera dapat melihat dunia yang berbeda. Mengapa dia akan dibunuh di sini? Hanya selangkah lagi? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Lan Malok berjalan ke arah sini selangkah demi selangkah, sambil menatap pria gemuk yang sedang menghentikan pendarahan orang bermata tiga itu. Dia mengerutkan kening dan mengarahkan pistolnya ke arah Fatisu. "Hei, kau lagi ngapain?" Fatisu menoleh. Untuk pertama kalinya, menghadapi todongan senjata, ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia bertanya dengan marah dan sedih. "Kenapa kau menembaknya? Kenapa kau membunuhnya?" Lan Malok tertegun sejenak, lalu mencibir. "Dia dari suku tiga mata. Apa kita perlu alasan untuk membunuhnya? Dasar bodoh, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, dan kau bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih." Lan Malok sedikit bingung. Dia baru saja menyadari suara langkah kaki di sini dan bergegas mendekat. Dan akhirnya melihat seseorang bermata tiga mengejar temannya dan manusia lainnya. Fatisu, tanpa ragu-ragu, dia menembak dan membunuh pria bermata tiga itu. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Manusia melotot padanya karena membunuh orang bermata tiga? Apa-apaan? Fatisu meraung marah. Tapi dia cuma orang tua yang baca buku seharian. Dia tidak berbuat apa-apa pada kita, dan dia bahkan akan membawa kita pergi dari tempat terkutuk ini. Lan Malok sedikit terkejut. Setelah mereka tiba di sini, mereka melihat bahwa setiap orang bermata tiga memperlakukan manusia seperti ternak. Namun kini dia benar-benar melihat seseorang yang bersimpati pada orang bermata tiga itu. Dalam kata-kata kalian orang Huasu, ini adalah Bunda Suci. Lan Malok berkata dengan nada sinis. Apapun yang dia lakukan padamu, mutan tetaplah mutan. Ras yang memangsa manusia, tak ada salahnya membunuhnya. Tapi kau, manusia, berempati dengan ras kanibal. Bodoh sekali. Fatisu terdiam sesaat. Dia tidak dapat memikirkan cara untuk membantah Lan Malok. Meskipun ini adalah kesalahpahaman yang tragis, apakah Lan Malok salah? Suezong mungkin sangat ramah kepada mereka, tetapi di negara ini di mana manusia digunakan sebagai ternak, dia pasti telah memakan manusia pribumi. Fatisu memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya dan jatuh ke dalam kebingungan besar. Age lewat dan berkata kepada Lan Malok, dia salah satu anak buah Keis. Sepertinya. Dia melirik Fatisu lalu perlahan-lahan menilai, dia sampah tak berguna. Dia telah memperhatikan hal ini sejak lama. Saat di perpustakaan, perilaku Fatisu sama sekali tidak seperti orang yang memiliki kemampuan hebat. Karena kuat, seseorang juga memiliki temperamen dan kemauan yang kuat. Fatisu memberi kesan kepada orang-orang sebagai pria gemuk yang tidak berbahaya dan mudah rewel. Lan Malok tidak berkata omong kosong lagi, mengeluarkan kalung penghancur diri dan melemparkannya ke Fatisu. Leng-Leng berkata padanya, pakai saja sendiri. 2 lawan 1, dan yang dihadapinya adalah Fatisu, seorang pengecut dengan indeks kemampuan 8.000 poin. Tak terelakkan lagi ia akan tertangkap. Namun, bukankah keajaibanlah yang membuat dunia ini begitu menakjubkan? Melihat sang cendekiawan yang menatap langit hingga ajalnya, ingin sekali melihat dunia di bumi, Fatisu merasakan amarah yang tak terkendali membuncah dalam hatinya. Aku tidak mengerti prinsip-prinsip yang mendalam, aku juga tidak peduli dengan manusia bermata tiga, atau omong kosong semacam itu. Aku hanya tahu bahwa ketika dia memberitahuku pengetahuan itu, dia tulus kepadaku. Ia menekan tangannya ke tanah, dan sesaat kemudian, aliran udara merah yang deras menyembur keluar dari lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya di mecha eksoskeletonnya. Suhu seluruh koridor turun drastis hingga -20 derajat Celcius, hanya dalam 1 detik. Mecha rangka luar yang dibuat dengan cermat oleh Lu Qian dapat meningkatkan efektivitas tempur semua orang di tim Zhang Yi, terutama Fatisu dan Paman Yu. Secara teori,
Potensi bakat Fatih Su lebih unggul daripada Paman Yu. Namun, karena kepribadiannya, Zhang Yi hanya menilai indeks kemampuannya sebesar 8.000 poin. Namun, jika dia dapat mengatasi kepengecutannya dan memberikan segalanya, menurut analisis Zhang Yi dan Yang Xinxin, dia bahkan dapat mencapai level 9.000 poin. Ini hanya kemungkinan teoretis. Aku rasa orang itu tidak akan berani melawan seseorang dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Zhang Yi pernah membuat kesimpulan ini. Hal lainnya adalah Zhang Yi melindungi mereka dengan sangat baik. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi dengan Fatih Su sendirian. Dia tidak memikirkannya, karena kecelakaan itu membuat kemarahan Fatih Su mengalahkan rasa takutnya. Karena rasa sayang dan cintanya kepada Sue Zong, dan rasa dendam karena dipermalukan oleh Lan Malok, dia meledak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pelindung itu menyemprotkan nitrogen cair, yang dengan cepat mendinginkan udara di sekitarnya. Kristal es putih menyebar ke segala arah di sepanjang telapak tangan Fatih Su yang menekan tanah. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada Lan Malok dan Agu Guiwen. Seragam tempur yang mereka kenakan dirancang untuk menahan suhu rendah yang ekstrim. Dan yang paling tidak mereka takuti adalah penurunan suhu. Orang ini, apakah dia gila? Kau benar-benar ingin melawan kami berdua sekaligus. Untuk suku bermata tiga ini, kalau begitu dia pasti gila. Lan Malok dan Aguiwen tidak menyangka bahwa Fatih Su berani mengambil tindakan. Pada kondisi suhu yang sangat rendah, air di udara dengan cepat membeku menjadi kristal es. Ini memberi Fatih Su senjata untuk bertarung. Badai salju. Ekspresi serius muncul di wajah gemuk Fatih Su, dan badai yang mengamuk menyembur dari sekelilingnya, bercampur dengan embun beku di udara sekitarnya, dan bersiul ke arah Aguiwen dan Lan Malok di depan. Lan Malok mendengus dingin dan melangkah maju untuk berdiri di depan Agu Guiwen. Sering. Dia mencabut rapier dari pinggangnya, melakukan gerakan anggar, lalu menusuk ke arah Fatih Su bagaikan kilat. Ksatria Agung Lan Malok, mutan bala bantuan dengan indeks kemampuan 9.500 poin. Pedangnya cepat kabur, dan seluruh tubuhnya meninggalkan serangkaian gambar yang pecah di udara. Namun, Fatih Su mengangkat tangannya, dan dengan suara Swiss, baju zirah di pergelangan tangannya terbuka, memperlihatkan 8 lubang jet. Nitrogen cair disemprotkan langsung ke arahnya, dan kabut es putih langsung menyelimuti koridor di depannya. Tubuh Lan Malok membeku dalam sekejap. Dia gemetar sekuat tenaga, dan es serta salju di tubuhnya hancur berkeping-keping. Fatih Su enggan menjadi tawanan dengan tali kekang anjing. Ia menatap tubuh Sue Zong, menggertakkan giginya, dan akhirnya memutuskan untuk mengirimnya ke debu. Nitrogen cair disemprotkan ke tubuhnya, hampir membekukannya menjadi patung es. Fatih Su mengembuskan napas ke arahnya, dan arus dingin menyapu. Tubuhnya yang besar meledak dan bom. Dan berubah menjadi serpihan es di langit. Ini adalah penguburan es, yang dikenal sebagai metode pembuangan mayat terbersih di dunia. Dia tahu dia tidak dapat mengalahkan dua ksatria meja bundar. Tidak, secara tegas, bahkan jika dia bertarung melawan Alan Malok sang petarung sendirian, dia tahu bahwa Alan Malok bukanlah tandingannya saat ini. Tetapi setidaknya dia sekarang memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dibandingkan dengan lelaki penakut dan pemalu di masa lalu, yang hanya tahu mundur saat menghadapi musuh yang kuat, kini ia memiliki banyak keberanian. Fatih Su mengangkat buku yang diberikan Sue Zong kepadanya sebelum ia meninggal. Meskipun Sue Zong tidak mengatakannya, dilihat dari fakta bahwa ia ingin membawanya saat ia pergi di saat kritis, buku itu pasti sangat penting. Fatih Su memegang buku besar di tangannya dan, dengan bantuan rangka luarnya, segera berlari keluar. Aguiwen memandangi mayat Sue Zong dan sedikit mengernyit. Ia sebenarnya punya perasaan baik terhadap pria tua ini. Tetapi sekarang semua orang sudah mati, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Orang gendut itu bukan orang yang kuat,
abaikan saja dia. Lan Malok berkata dengan dingin. Dia memegang sebuah buku yang kelihatannya sangat penting. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke lehernya. Guiwen mendesah, lalu tubuhnya dengan cepat lemas dan berubah menjadi bola cairan bening yang turun ke lehernya. Lan Malok segera mengejar ke arah Fatih Su melarikan diri. 30 detik kemudian. Fatih Su berdiri kaku di sana, tak berani bergerak, bukan karena tak mau, melainkan karena ada rapier di lehernya. Jika lawan mengeluarkan sedikit lebih banyak kekuatan, itu akan menembus tenggorokannya melalui sambungan mechanya. Bahkan dengan bantuan mecha, kesenjangan kekuatan yang besar masih mencegah rencana pelariannya gagal. Kupikir kau cukup cakap, tapi aku tak menyangka kau selemah ini. Aku sungguh tak mengerti kenapa kekacauan membawamu ke sini. Lan Malok berkata terus terang. Fatih Su menatap wanita di depannya dengan wajah penuh ejekan dan penghinaan, dan jauh di dalam hatinya, dia merasakan rasa terhina. Dia mulai merasa sedih dan marah tentang kelemahannya sendiri. Ternyata setelah meninggalkan sayap dan perlindungan Zhang Yi, dia tidak akan begitu lemah. Pada saat ini, guncangan di bait suci Roh Kudus sudah berhenti, dan sudah jelas bahwa guncangan itu bukan disebabkan oleh gempa bumi. Meskipun demikian, perasaan gelisah yang kuat masih menyelimuti hati setiap orang. Lan Malok memasangkan kerah pada Fatih Su dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini." Lebih dari setengah jam telah berlalu sejak mereka diasingkan. Selama waktu ini, mereka harus segera menemukan arah ke pintu masuk utama. Namun, karena daya tarik aura pecahan esensi dewa dan kendala orang-orang dari tim lain, mereka membuang banyak waktu. Dan inilah yang dicari Jenderal Babulu, yang menjaga gerbang utama. Akan tetapi, cara ini tidak dapat menjebak mereka dalam jangka waktu lama. Dengan bantuan sistem cerdas modern. Bahkan jika Anda diasingkan dan tidak memahami daerah tersebut, Anda masih dapat perlahan-lahan menyusun teka-teki kuil Roh Kudus berdasarkan pengamatan Anda sebelumnya terhadap penampakannya dan kecerdasan spasial yang telah Anda peroleh sepanjang perjalanan. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan gambaran utuh, itu cukup untuk mendukung mereka bergerak menuju gerbang utama. Akhirnya, Zhang Yi dan Liang Yu menyelesaikan reuni. Melihat dia membawa Mordred sebagai tawanan, Zhang Yi tidak terlalu memperdulikannya. Dia hanya berkata, "Sekarang, yang hilang cuma Fatih Su. Semoga dia tidak dalam masalah." Meskipun Fatih Su bukan pemain yang bagus, dia adalah orang yang ceria bagi semua orang dan teman ngobrol dan bermain sehari-hari bagi Zhang Yi. Dulu Zhang Yi juga berniat melatihnya, tapi kalau dibiarkan begitu saja, Zhang Yi benar-benar takut kalau dirinya akan dibunuh seseorang. Pada saat ini, Sixi mengendus, mendongak dan berkata kepada Zhang Yi, "Kurasa aku mencium bau minyak pada dirinya." Zhang Yi menatap pintu istana tinggi di depannya yang setengah terbuka dan perlahan menyipitkan matanya. "Aku juga merasakannya." Mereka berjalan maju, dan setelah melewati pintu, mereka melihat Fatih Su. "Aku juga melihat Knights of the Round Table." Saat ini hampir semua kedua geng mereka sudah berkumpul di sini, namun mereka tidak melihat seorang pun dari klan Garuda. Kedua belah pihak saling menatap, terutama para tawanan yang ada di tangan masing-masing. Selain Fatih Su yang dikendalikan oleh dua wanita di sisi lain, Zhang Yi juga melihat Qiongda. Sebagai mutan setingkat kapten, Qiongda juga mengikuti Zhang Yi dan yang lainnya. Sekarang kedua belah pihak memiliki dua tahanan dari pihak lainnya. Tampaknya mereka memiliki ide yang sama dalam beberapa aspek. Lancelot menatap Zhang Yi dengan santai, "Lelucon apa ini? Aku tidak menyangka akan melihat kita semua bersama lagi." Tapi orang-orang Garuda itu tidak terlihat dimanapun. Mungkinkah ini jebakan lain yang mereka pasang? Mata Zhang Yi berkedip, dan dia dengan cepat berkata, "Jika dia memiliki kemampuan yang begitu kuat, mengapa dia menunggu sampai sekarang?"
Dia segera mengetahui kebenaran masalah tersebut dan mengerti mengapa Gao Changkong dan yang lainnya tidak ada di sini, tetapi tidak perlu memberitahu Lancelot. Dia melepaskan Mordred dan Galahad dari ruang bayangan. Tukar tahanan. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Zhang Yi berkata dengan ringan. Lancelot mencibir dan melambaikan tangannya. Tepat sekali, jumlah tawanan kita sama. Tidak ada basa-basi di antara kedua belah pihak. Mereka menyuntikkan penawar racun ke dalam tubuh para tawanan dengan rapi, lalu melepaskan kalung penghancur diri di leher mereka dan menyerahkan para tawanan ke pihak lawan. Fatih Su menatap Zhang Yi dengan raut wajah penuh penyesalan dan depresi, tetapi Zhang Yi tampaknya tidak menyalahkannya. Dengan kekuatan Fatih Su, satu-satunya alasan dia tidak mati di sini adalah karena para ksatria meja bundar waspada terhadapnya. Setelah pertukaran sandera, Lancelot berkata kepada Zhang Yi, "Tidakkah menurutmu adegan saat ini agak terlalu pas?" Zhang Yi berkata, "Aku juga berpikir begitu. Katakan padaku apa pendapatmu. Tidak banyak kebetulan di dunia ini, yang ada hanyalah kebutuhan dan tindakan manusia yang disengaja. Bukan masalah besar jika orang-orang dari kedua tim sesekali melakukan kontak satu sama lain. Namun mereka sering bersentuhan dan berkelahi, dan bertemu di tempat ini, yang sama sekali berbeda dengan tempat pertandingan. Selain itu, Gao Changkong dan yang lainnya tidak muncul di sini, yang semakin memperkuat pikiran batin Zhang Yi. Dia tidak berbicara terlebih dahulu, tetapi berencana untuk menanyakan pendapat Lancelot. Lancelot terdiam sejenak, lalu berkata, "Penjaga gerbang yang kita temui saat memasuki istana memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang atau aturan, mengasingkan kita ke istana yang luas ini. Kelihatannya acak, tetapi sebenarnya, dia mampu mengendalikan operasi ruang ini dan kemudian mengizinkan kita untuk berhubungan. Lalu, mereka akan menggunakan esensi suci untuk memaksa kita bertarung. Entah kenapa, tapi Garuda tidak. Tapi kalau mereka ada, situasi yang sama seperti kita pasti akan terjadi." Dia menatap Zhang Yi dan tersenyum tipis. Dia ingin kita saling membunuh dan menghabiskan kekuatan kita. Dia merentangkan tangannya dan berkata ringan, "Ini kabar baik, kan? Artinya mereka tidak cukup kuat untuk menghancurkan kita." Zhang Yi mengangguk. "Aku juga berpikir begitu. Tapi ada satu hal yang cukup buruk." Zhang Yi membuka peta kuil Roh Kudus yang digambar oleh sistem cerdasnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kalau dia bisa mengendalikan ruang di sini dan sengaja membuat kita bersentuhan, berarti peta yang kita punya sekarang palsu. Lalu, bagaimana kita bisa pergi dari sini? Bait suci Roh Kudus terlalu besar dan dibangun dengan batu-batu penghalang, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan temboknya dengan keras dan pergi. Dan jika pihak lain masih dapat dengan bebas memanipulasi ruang di sini, mereka akan seperti tikus yang dipermainkan dalam labirin, dan mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini dan menemukan jalan menuju tingkat atas kuil Roh Kudus." Fatih Su berdiri di belakang Zhang Yi dan melirik Agu Guiwen dengan tenang, dengan ekspresi seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Zhang Yi tidak memperhatikan ekspresi Fatih Su dan masih berkomunikasi dengan Lancelot. Lancelot berkata, "Pasti ada jalan keluar. Setidaknya kita bisa mengingat ruangan-ruangan yang pernah kita lewati. Kalau begitu, ayo kita mulai menjelajah. Selama kita tidak saling bertarung, kita bisa menghindari banyak masalah." Zhang Yi tidak punya solusi yang lebih baik saat ini. Sebelum ia memahami kemampuan Babulu, ia hanya bisa menemukan jalan keluar dengan cara yang paling bodoh. "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini." Zhang Yi berencana untuk meninggalkan tempat ini dan mencari jalan keluar. Pada saat ini, Fatih Su meraih pakaiannya. "Penjara." Zhang Yi melirik Fatih Su dengan heran, hanya untuk melihat bahwa Fatih Su tampak ragu untuk berbicara. Wajahnya penuh kecemasan, dan matanya terus menatap para anggota ksatria meja bundar.
Zhang Yi mengikuti pandangannya dan melihat bahwa mereka adalah dua ksatria wanita, membawa buku-buku kuno setinggi manusia di punggung mereka. Ada apa? Fatih Su menunjuk buku di punggung Lan Malok dan berkata, buku itu milikku. Buku itu sangat penting, kita tidak boleh membiarkan mereka mengambilnya. Buku? Buku itu terlalu besar. Meskipun Zhang Yi melihatnya, dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Fatih Su menjelaskan pengalaman sebelumnya secepat mungkin. Ngomong-ngomong, ini catatan yang dikerjakan oleh seorang sarjana tua di sini seumur hidupnya. Mungkin berisi informasi tentang peradaban kuno yang kau cari. Mendengar ini, mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi serius. Alasan mengapa dia memilih datang ke dataran tinggi bersalju adalah karena dokumen-dokumen kuno ini. Tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa penjaga gerbang dunia bawah Pulau Bintang dan orang-orang ular di bawah pegunungan Qinling. Untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa mendatang. Bahkan, epik Raja Gesar, kuno pun dapat menggerakkan hatinya. Belum lagi dokumen-dokumen kerajaan Nash, yang memiliki peradaban yang bahkan lebih tua. Zhang Yi menghentikan para ksatria meja bundar yang hendak pergi. Lancelot dan rekan-rekannya berbalik dan menatap Zhang Yi dengan cemberut. Ada apa? Ada yang lain? Zhang Yi menunjuk Lan Malok. Sepertinya dia mengambil sesuatu dari temanku. Aku ingin dia mengembalikannya. Mendengar kata-kata Zhang Yi, Lan Malok segera memegang rapier di pinggangnya dan bergerak ke samping untuk melindungi buku itu. Mereka juga tidak bodoh, dan mereka juga memahami pentingnya buku ini. Mereka tidak memiliki mutan yang berbasis di luar angkasa, jadi mustahil bagi mereka untuk membawa kembali seluruh perpustakaan kerajaan Nash Kingdom. Oleh karena itu, mereka harus menemukan dokumen-dokumen paling berharga dan membawanya kembali. Catatan-catatan yang dikerjakan oleh sang guru sepanjang hidupnya merupakan harta yang tak ternilai bagi mereka, lebih berharga daripada sumber Tuhan. Guiwen berbicara pelan saat itu dan berkata kepada Zhang Yi, kami mendapatkan buku ini dari suku Tiga Mata. Entah kapan buku ini menjadi miliknya. Fatih Su menunjuk Guiwen dengan gembira dan berkata, kalian adalah orang-orang yang membunuh Sue Zong, dan Sue Zong memberikannya kepadaku sebelum dia meninggal. Guiwen tidak membantah masalah tersebut, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Tidak mungkin mereka bisa menyerahkan barang-barang itu. Lancelot melirik Fatih Su, lalu berkata kepada Zhang Yi, barang-barang tanpa substansi adalah milik siapapun yang mendapatkannya. Kurasa kau tidak mau berdebat dengan kami soal buku saat ini kan? Zhang Yi juga melirik Fatih Su. Dia sedikit terkejut, karena sudah lama dia tidak melihat Fatih Su begitu bersemangat terhadap sesuatu. Buku catatan itu berisi kerja keras Sue Zongi dan sangat berharga. Zhang Yi menatap Lancelot dan berkata, kau mengambil barang-barang ini dari orang-orangku, jadi kau harus mengembalikannya. Mereka yang mengenal Zhang Yi tahu bahwa Zhang Yi tidak pernah membuat masalah, tetapi dia tidak pernah takut pada masalah. Jadi ketika dia mengatakan ini, dia sudah bersiap untuk berperang melawan ksatria meja bundar. Lancelot mengerutkan kening dan menatap Zhang Yi dengan mata dingin. Apakah kau yakin ingin memulai perang denganku saat ini? Sekarang mereka berada di wilayah suku Tiga Mata dan mungkin menghadapi serangan dari anggota suku Tiga Mata yang kuat kapan saja. Jika pertikaian internal terjadi lagi, itu pasti bukan pilihan yang paling rasional. Namun, Lancelot tidak mengerti Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum dan tampak acuh tak acuh. Sekarang pada saat ini? Kapan sekarang? Maafkan aku. Kalau kau tidak mau berperang denganku, kembalikan saja barang-barang itu. Aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Jadi entah lawanku manusia atau bermata tiga, itu tidak penting bagiku. Aku akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalanku. Dia tidak datang ke sini untuk kebaikan umat manusia. Karena, itu tidak masuk akal lagi.
Yang dapat dipastikan sekarang adalah bahwa klan Tiga Mata tidak sekuat klan Naga. Sekalipun suku bangsa ini muncul dari bawah tanah, peradaban mereka yang terbelakang tidak akan menimbulkan ancaman subversif terhadap masyarakat manusia. Zat berbasis karbon sama dengan cinta dan kematian. Di pihak Ksatria Meja Bundar, ekspresi semua orang menjadi kaku dan acuh tak acuh. Namun tidak ada rasa takut di wajah mereka. Karena kesenjangan kekuatannya sangat jelas. Di pihak Zhang Yi, hanya ada Liang Yu, seorang mutan yang tampaknya relatif kuat. Paman Yu dan Fatih Su, dengan bantuan Mecha, dapat mencapai level 9.000, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan hanya dapat dianggap sebagai level menengah ke bawah. Namun di pihak Circle Knights, setiap orang dari mereka adalah elit. Zhang Yi tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, dan mengulurkan tangan untuk membelai bunga di bahunya. Dia tidak pernah bertarung tanpa rasa percaya diri. Jika dia tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan begitu sombong. Kehadiran 2Y berarti mereka memiliki keuntungan mutlak dalam pertempuran ini. Para ksatria meja bundar tidak menyadari hal ini. Lancelot menatap Zhang Yi, bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan gigi-giginya yang seperti serigala. Tampaknya Anda bertekad untuk berperang dengan kami. Zhang Yi berkata dengan dingin, sudah kubilang, tak seorang pun boleh menindas rakyatku. Tak seorang pun boleh merampas apa yang kuinginkan. Lancelot mencibir dalam hatinya. Indeks kemampuannya hanya 18.000 poin. Sebanding dengan Zhang Yi. Namun, Zhang Yi tidak tahu bahwa dengan bantuan bos dan ksatria murni Ager, indeks kemampuannya akan segera melonjak hingga lebih dari 20.000 poin. Kemampuan spesialnya pedang dan perisai, pedang aslinya sebenarnya adalah pedang di pohon bos, dan air murni Agru yang dapat menyembuhkan semua luka. Di dunia mutan, ketika kemampuan dapat saling melengkapi, mereka dapat melepaskan kekuatan eksponensial. Bahkan mutan tingkat delta dapat memberikan bantuan besar kepada Y. Sama seperti otak yang Sin dan malaikat hasrat miliknya, mereka telah memberikan bantuan kepada Zhang Yi yang tidak kalah hebatnya dengan bantuan mutan level Y dalam banyak kesempatan. Semua orang yakin bahwa begitu perang dimulai, mereka akan menang pada akhirnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang rela menyerahkan informasi penting yang ditinggalkan sang master. Jadi pertempuran ini tidak dapat dihindari. Faktanya, selama Zhang Yi ingin bertarung, Lancelot tidak punya cara untuk menolak. Ia dapat menempatkan semua orang ke dalam ruang bayangan, dan kemudian memburu seluruh ksatria meja bundar dengan senapan runduk. Saat itu, bahkan jika Lancelot tidak takut, semua anak buahnya akan terbunuh. Lancelot melangkah maju dan berkata kepada Zhang Yi sambil tersenyum, tujuan kita bukanlah untuk saling membunuh. Lagi pula, di saat seperti ini, bertarung sampai mati tidak akan ada gunanya. Jadi, aku usulkan agar kita mengadakan duel seorang pria sejati. Sudahlah, kita akhiri saja. Yang kalah tidak layak menerima uang kertas suku Tiga Mata. Bagaimana caranya? Cukup? Aku khawatir itu tidak semudah itu. Tetapi Zhang Yi melihat bunga di pundaknya dan menyetujui usulan Lancelot. Keuntungan adalah milikku. Semua orang berpikir demikian dalam hati mereka. Tempat yang mereka pilih untuk duel tersebut adalah aula konferensi besar yang dapat memungkinkan dua mutan tingkat Y untuk menunjukkan kemampuan mereka secara penuh. Sedangkan yang lainnya diminta untuk menonton pertarungan di luar dan tidak mengganggu duel mereka dalam keadaan apapun. Namun apa kenyataannya? Lancelot telah diam-diam membawa bos dan Agi bersamanya. Adapun Zhang Yi, tak perlu dikatakan lagi, semua orang berada di ruang asingnya, dan antek nomor 1 Hua-Hua juga mulai mengasah cakarnya yang tajam pada baju besi Zhang Yi. Duel seorang pria sejati? Hanya seorang pria sejati di permukaan. Zhang Yi dan Lancelot memasuki istana dari pintu depan dan belakang. Lalu mereka mengulurkan tangan dan mengunci pintu secara diam-diam.
Kedua orang itu dipisahkan oleh jarak beberapa meter, yang tidak jauh bagi mereka dan mereka dapat saling menghubungi dalam sekejap. Jadi, ketika pintu terkunci dan terdengar suara klik, tanpa peringatan apapun, Huahua tiba-tiba melompat dari bahu Zhang Yi, membengkak melawan angin, dan berubah menjadi binatang buas raksasa, menyerbu langsung ke arah Lancelot. Zhang Yi berbalik, memegang dua burung hantu putih di tangannya, dan energi kehampaan gelap yang terbungkus dalam peluru perak suci menyembur keluar ke arah Lancelot seperti hujan deras. Lancelot tidak lengah dengan serangan mendadak Zhang Yi, dan dia juga bersiap untuk bertempur. Perisai pelindung segera muncul di tangan kirinya, dan tanaman merambat meliuk ke bawah dari lengan kirinya, lalu dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa hijau dengan bentuk yang aneh. Bom! Menghadapi Huahua yang menerkam di depannya dalam sekejap, pedang di pohon di tangan Lancelot langsung menyeruak ke dalam hutan, langsung menghalangi Huahua. Huahua meraung, dan cakarnya yang besar memancarkan cahaya dingin, langsung mencabik-cabik. Dan hujan peluru hampa milik Zhang Yi mencabik-cabik semak-semak ini bagaikan kertas yang dirobek-robek. Tetapi sesaat kemudian, pohon-pohon ini mulai tumbuh lebih subur, menyebar ke setiap sudut ruangan seperti kuman. Vitalitas tumbuhan memiliki batas atas yang tak terjangkau oleh manusia. Mereka berjemur di bawah sinar matahari, menyerap nutrisi dari bumi, dan tumbuh subur. Selama ada cukup nutrisi, pohon dapat tumbuh tinggi. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan Green Night Boss. Ia dapat berakar di mutan dan menyerap nutrisi mereka, sehingga membuat dirinya lebih kuat. Oleh karena itu, batas atas kemampuan bos bergantung pada host yang dimilikinya. Dan ketika ia menjadi pedang di tangan Lancelot, semak-semak di sekitarnya menjadi lebih besar dan lebih keras. Tatapan Zhang Yi dingin saat ia terus menarik pelatuk. Hujan peluru hitam menyelimuti seluruh ruangan, sementara area lainnya tertutupi pepohonan besar. Hujan peluru hitam terus menghancurkan hutan, dan hutan terus beregenerasi setelah dihancurkan. Kedua belah pihak bertarung dengan panik untuk memperebutkan area ruangan, membentuk keseimbangan yang mengerikan di area tengah. Huahua mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, membuka mulutnya yang berdarah dan membidik ke tengah semak-semak, dan menembakkan sinar partikel berenergi tinggi. Cabang-cabang besar saling bersilangan di pohon di depannya, membuatnya lebih kuat dan tangguh, dan setiap seratnya sebanding dengan kawat baja terkuat. Huahua menghancurkan area hutan yang luas hanya dengan satu tarikan napas, meninggalkan luka yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kekuatannya tampak luar biasa, ia tidak mampu menembus pertahanan pedang di pohon. Tak lama kemudian, monster muncul lagi dari pepohonan yang patah dan menyerang Zhang Yi dan Huahua. Ada yang tidak beres. Intelijen tidak menyebutkan bahwa orang ini adalah mutan yang berasal dari tumbuhan. Zhang Yi mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasa bahwa situasinya berada di luar harapannya. Dan di bawah naungan semak-semak, Lancelot juga memiliki tatapan serius di matanya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Orang ini ternyata punya hewan peliharaan setingkat Ipsilon. Sialan, bukankah intelijen bilang hewan peliharaannya cuma setingkat delta tingkat atas? Namun, jika hanya kekuatan sebesar ini, aku pasti bisa mengatasinya. Dengan bantuan Bos dan Agrafin, kekuatannya juga meningkat pesat. Bahkan jika ia menghadapi dua lawan sekaligus, itu adalah pertarungan 3 lawan 1 dan ia tidak akan mengalami kerugian besar. Zhang Yi terus melepaskan peluru hampa dengan tangannya sambil memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Ia memiliki kemampuan berbasis tumbuhan, pertahanan yang sangat kuat, dan kemampuan regenerasi yang kuat. Sepertinya hanya dengan menemukan tubuh Lancelot kita bisa mengalahkannya dengan cepat. Namun, pasti ada yang salah dengan kecerdasanku. Tak apa, Deng Shentong sudah berusaha sebaik mungkin. Mulai sekarang, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Kita perlu mencari tahu dulu apa kemampuannya dan apa sebenarnya semak-semak sialan ini. Pada saat ini,
Zhang Yi dan Hua Hua menghadapi dua Ipsilon pada saat yang sama, jadi mereka menjadi lebih berhati-hati. Zhang Yi segera membuka ruang yang berbeda, mengeluarkan selusin bom napalm dari gudang senjata, dan melemparkannya ke semak-semak. Di ruang terbatas, senjata ini dapat melepaskan suhu ribuan derajat Celcius, bahkan melelehkan baja. Api adalah senjata ampuh melawan pohon. Beragam hal. Zhang Yi membuka pintu dimensi di depannya untuk mencegah bom napalm terbakar di ruang terbatas dan melepaskan energi untuk melukai Hua Hua miliknya. Dia kemudian meledakkan bom napalm di tempat. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah menjadi lautan api, melahap semua yang ada dalam pandangan. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, Zhang Yi melihat bola air raksasa muncul di ruangan itu, melahap semua api. Ksatria Agung Aguiwen, nama kode kemampuan, air murni. Dia mutan pembantu murni. Air murni bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa melahap api. Hal lain adalah bahwa air melahirkan kayu, dan kemampuannya melengkapi pedang bos di pohon. Dengan kehadirannya, pedang di pohon itu akan menjadi lebih kuat. Jadi, dia, Lancelot, dan Bors, ketiga orang ini adalah Trinitas. Ketika ketiganya bersatu, mereka akan melepaskan kekuatan tempur yang sebanding dengan kereta hitam. Pohon, air. Ini tidak mungkin hanya hasil karya Lancelot saja. Zhang Yi pernah melihat Lancelot beraksi sebelumnya. Dia adalah mutan yang bisa mengeluarkan api hitam. Memiliki dua kekuatan super di saat yang sama memang bisa dimengerti, tetapi memiliki tiga kekuatan super dengan sifat yang sangat berbeda satu sama lain, sama sekali tidak mungkin. Di dalam bola air raksasa itu, tanaman merambat melilit tubuh Lancelot. Zhang Yi mencibir. Apakah ini duel antar pria yang kau bicarakan? Jadi kau membawa orang-orang bersamamu. Lancelot memamerkan gigi putihnya dan mencibir, kau masih membicarakanku. Tapi tidakkah kau punya pembantu di sekitarmu? Tak satu pun dari mereka adalah orang baik yang menepati janji. Mereka bertarung hanya untuk menang, atau bahkan untuk saling membunuh. Di mana kejujuran dan moralitas? Tatapan Zhang Yi menjadi jauh lebih fokus. Kombinasi air dan kayu membuat ide menyerang dengan api tidak lagi memungkinkan. Ia sendiri bukanlah mutan yang ahli dalam menyerang, namun lebih jago membuang waktu dan bertarung. Akan tetapi, mutan yang memiliki atribut kayu itu jelas juga merupakan seorang ahli di area ini, dan tidak takut akan perang atrisi jangka panjang dengannya. Terlebih lagi, bahkan jika Zhang Yi menerobos pertahanan pedang di pohon. Di balik pedang di pohon, ada Lancelot yang ganas dan pembunuh. Kali ini, baik pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh, serangan beruntun maupun serangan konsumsi tidak ada yang lebih diunggulkan. Dar! Lancelot tidak memberi Zhang Yi waktu untuk berpikir. Dalam sekejap, ribuan tanaman merambat tajam menjulur dari semak-semak yang tumbuh liar dan menusuk ke arah Zhang Yi. Zhang Yi tanpa sadar mundur, dan tubuhnya tiba-tiba menyentuh dinding di belakangnya. Ini agak gawat. Batu penghalang itu punya efek menahan kemampuanku. Sekalipun aku ingin melawannya, area yang bisa kulalui terbatas hanya di ruangan ini. Aku telah ditipu. Zhang Yi harus mengakui bahwa Lancelot memang lawan yang tangguh, dan dia terkejut. Namun, meski begitu, aku tidak bisa mengalahkannya. Zhang Yi membuka tangannya, dan Bai Xiao dibawa ke ruang berbeda oleh Zhang Yi. Dia berbalik dan menghunus pedang suci. Pada jarak pendek hingga menengah, efek senjata api terbatas, dan pedangnya lebih efektif. Menghadapi semak-semak yang dengan cepat memenuhi seluruh ruangan, cahaya melintas di mata kanan Zhang Yi, dan ruang di depannya langsung terdistorsi. God Killer. Metode serangan terkuat dalam jarak pendek dan menengah, mendistorsi ruang dan menghancurkan para dewa. Dar! 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 Ketika semak-semak besar itu berada dalam jarak 30 meter dari Zhang Yi,
mereka meledak dan hancur, berubah menjadi bubuk hijau di seluruh langit. Sebagian besar semak-semak di ruangan itu musnah akibat gerakan ini. Baru pada saat itulah Zhang Yi dapat melihat wujud Lancelot saat ini melalui semak-semak. Di lengan kanannya, 7 atau 8 tanaman merambat ramping menjulur dari pedang di pohon dan menusuk dalam ke lengannya. Di lehernya, kau dapat melihat zat transparan melilit tubuhnya. Apakah itu makhluk asing yang melekat pada sesuatu? Lancelot memiliki 2 mutan pembantu yang melekat padanya, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa yang membuat Zhang Yi sedikit cemburu. Terutama kemampuan Green Knight Boss yang secara langsung dapat meningkatkan efektivitas tempur Lancelot secara signifikan. Untuk sesaat, Zhang Yi tidak memiliki cara yang baik untuk menerobos pertahanan Lancelot dan hanya bisa memilih untuk bertahan dan menunggu dan melihat. Hanya saja pembelaannya adalah menyerang, bukan bertahan. Zhang Yi dan Hua Hua saling berpandangan. Pemahaman diam-diam antara pria dan kucing itu sudah cukup, tak perlu kata-kata. Zhang Yi dari kiri dan Hua Hua dari kanan mulai menyerang Lancelot terus-menerus. Meskipun serangan mereka ganas, mereka tidak dapat melukai tubuh bos dan Lancelot, dan semak-semak itu akan terus beregenerasi. Apa kau tahu, bahkan Jenderal Besar Kerajaan Nash, Qili Duoan, disiksa sampai mati oleh tipu daya ini. Zhang Yi tidak akan mengalami situasi yang sama. Dalam hal pertahanan, dia juga sangat bagus. Setelah serangannya gagal, Zhang Yi memilih menyerah dan membiarkan semak-semak menyerangnya. Gerbang kedua terbuka lebar, dan tak lama kemudian semak-semak yang rimbun langsung menyerbu gerbang kedua Zhang Yi. Dengan kemampuan spasial, serangan fisik sederhana tidak mungkin efektif, tetapi kemampuan bertahan memiliki batasnya. Lancelot diam-diam melafalkan informasi yang diketahuinya tentang Zhang Yi. Saat berikutnya, dia menekan tangan kirinya pada pedang di pohon. Datanglah! Api hitam membakar dengan dahsyat, menyusuri tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke arah Zhang Yi dalam sekejap. Bara langit yang jatuh. Api langsung menghampiri Zhang Yi melalui tanaman merambat dan memasuki ruang asingnya. Zhang Yi tiba-tiba merasa bahwa suatu kekuatan khusus mulai menggerogoti ruang geraknya. Api jenis ini tidak biasa. Mata Zhang Yi berkilat, tetapi dia tidak langsung memilih untuk memotong semak-semak itu, melainkan terus membiarkan semak-semak itu mengalir ke dalam ruang asingnya. Dia mengendalikan 3.000 ruang asing yang sama. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan sengaja mengorbankan ruang untuk mendapatkan kesempatan memahami kemampuan dan karakteristik pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengayunkan penghakiman suci di tangannya, memotong sejumlah besar tanaman merambat, dan kemudian mengumpulkan mereka ke tempat yang berbeda. Pertama, kita perlu memastikan apakah tanaman tersebut masih memiliki vitalitas setelah meninggalkan tubuh inangnya, dan apakah ia dapat direplikasi seperti pohon sungguhan. Zhang Yi mengangkat kepalanya. Saat ini, di sekelilingnya, ia telah dililit oleh sulur-sulur tanaman merambat yang terbakar oleh api hitam neraka. Mereka bergegas menuju pintu kelahiran kembali Zhang Yi. Zhang Yi bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar. Namun, mengingat kekuatan pertahanannya, jika api neraka ini ingin benar-benar menembus pertahanan gerbang level 3000 miliknya, akan membutuhkan waktu setidaknya 16 jam untuk terkorosi pada kecepatan ini. Dalam jangka pendek, tidak perlu khawatir pertahanan akan jebol. Lebih jauh lagi, kekuatan supranatural di dalam dirinya tidak mampu menahannya untuk menyerang terus-menerus selama 16 jam. Zhang Yi merasa sangat percaya diri. Selama pertahanannya tidak tertembus, dia akan menjadi tak terkalahkan. God Killer. Zhang Yi segera mengaktifkan kemampuannya dan menghancurkan semua tanaman merambat di depannya. Dia dan Hua Hua terus menyerang Lancelot dari kiri dan kanan. Tak satu pun dari mereka yang mendekat, meskipun Hua Hua, seekor kucing dengan keterampilan bertarung jarak dekat yang hebat,
menembakkan sinar partikel berenergi tinggi dari kejauhan. Namun menghadapi serangan cepat tersebut, Lancelot tidak terpengaruh sama sekali. Gunakan saja pedang di pohon untuk menghalangi semuanya. Dia tahu bahwa Zhang Yi belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelum mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya, mereka tidak berani menunjukkan terlalu banyak kartu. Cara bertarung yang paling aman adalah dengan membalas setiap gerakan yang kau lakukan. Dan setelah mengetahui kemampuan lawanmu sebenarnya, berikan pukulan yang menentukan. Lancelot mengangkat pedang di pohon di tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku pernah mendengar nama pertahanan mutlak. Konon, sejauh ini, belum ada yang mampu menembus pertahananmu, bahkan belum ada yang melukaimu. Aku cukup tertarik dengan ini." Pedang di pohon di tangannya berkelebat dengan cahaya dan bayangan ilusi, dan pedang penaklukan Kanger yang diciptakan oleh kekuatan supernatural kini terintegrasi dengan pedang di pohon. Di dunia ini, tidak ada benteng yang tak terkalahkan. Tujuan penaklukan adalah menghancurkan benteng yang tampaknya tidak bisa ditembus. Metode serangan Lancelot yang paling kuat ada pada pedang ini. Setelah mengintegrasikan pedang di pohon, dia telah mencapai level yang menakjubkan dalam serangan dan pertahanan. Pada saat ini, dia menyerang dan Zhang Yi bertahan. Lancelot menerjang ke arah Zhang Yi dari balik semak-semak bagai kilat. Pedang di tangannya menggelembung, dan pedang raksasa yang dibentuk oleh sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya itu tampak seperti monster yang cacat. Namun entah kenapa memberikan tekanan yang berat pada orang-orang. Api hitam berkobar membakar di sekelilingnya, dan tanda 666 di wajahnya tampak anehnya terdistorsi. Kemudian, dia mengayunkan pedang sederhana dan menebas ke arah Zhang Yi, yang dilindungi oleh gerbang 3000 Yiqi. Saat pedang itu ditebas, api dari kedalaman neraka langsung meletus. Zhang Yi bahkan melihat kepala iblis raksasa menyeringai di belakang Lancelot. Pedang penakluk, Kanger, memiliki atribut yang mampu menghancurkan pertahanan. Saat bersentuhan dengan gerbang sekunder Zhang Yi, tidak ada suara. Namun, di kedalaman dimensi lain, ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Dengan satu tebasan pedang, gerbang pemberontakan ketujuh langsung hancur. Bahkan di bawah cahaya api yang gelap, Zhang Yi tersenyum. "Jika kau tidak melakukan ini, bagaimana kau bisa mengirimkannya kepadaku secara langsung?" Tanpa pertarungan jarak dekat, Zhang Yi akan kesulitan menembus pertahanan pedang di pohon, dan Lancelot tidak akan mampu menembus gerbang kedua Zhang Yi. Namun dalam pertarungan jarak dekat, kedua belah pihak memiliki peluang. Memadat kekuatan kekosongan. Zhang Yi menghunus pedangnya. Kekuatan kehampaan telah terkondensasi di sarungnya, jadi ketika ia menghunus pedang, rasanya seperti melepaskan iblis. Kekuatan kehampaan yang bergejolak melonjak keluar dengan dahsyat, mendistorsi ruang tempat Zhang Yi berada. Pandai bertahan tapi tidak pandai menyerang? Itu adalah sesuatu dari masa lalu. Dia tidak menyukainya. Tidak menyukai sesuatu dan tidak mampu melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Lancelot menghancurkan gerbang 7 lipatnya dengan satu pedang, dan Zhang Yi juga menebas tubuhnya secara diagonal dengan pedang. Kekuatan luar biasa yang meletus dalam jarak dekat membuat raut wajah Lancelot sedikit berubah. Informasi mengatakan orang ini hanya bagus dalam bertahan, dan kekuatan serangannya lebih rendah dari indeks kemampuannya kan? Karena terburu-buru, dia hanya bisa mengangkat perisai pelindung di tangannya. Pedang panjang itu menghantam perisai pelindungnya seperti bulan hitam, dan kekuatan benturannya menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Cerak! Perisai pelindung di tangan Lancelot hancur, dan dia terlempar keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Namun tak lama kemudian, tanaman merambat panjang di belakangnya menangkap tubuhnya. Lancelot mengerang. Kesalahannya dalam menilai kekuatan serangan Zhang Yi menyebabkannya menderita luka serius. Namun tak lama kemudian, keterampilan agar menyembuhkan luka-luka internalnya dan mengembalikannya ke postur bertarung yang sempurna.
Dalam tabrakan langsung pertama antara Zhang Yi dan Lancelot, Zhang Yi memiliki sedikit keuntungan, tetapi keuntungan ini dengan cepat dihapus oleh kemampuan penyembuhan ager. Keduanya merasa bahwa kemampuan yang lain sulit untuk dihadapi dan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seseorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Di mata kanan Zhang Yi, cahaya berputar, dan penghancuran ilahi dengan cepat diaktifkan, menghancurkan semua tanaman merambat besar yang mencoba mendekatinya. Mencegah tanaman merambat itu menyebar ke dimensi alternatifnya sendiri, sehingga mendatangkan api abu langit yang jatuh dan mengikis dimensi alternatifnya. Dia tidak akan memberi Lancelot kesempatan apapun. Setelah serangan itu, mata Lancelot menjadi jauh lebih waspada. Pertahanan mutlak bukan sekadar omong kosong. Ini memberi saya perasaan seorang prajurit yang mengenakan ribuan lapis baju zirah. Hanya dengan menggunakan serangan terkuat, pedang penaklukan, kita bisa menembus pertahanannya, tapi itu hanya menghancurkan portal spasial tingkat ke-7. Tapi sepertinya ini sama sekali tidak berguna baginya. Tapi dia masih punya kesempatan untuk menyerangku. Orang yang menyerang lebih dulu lebih mungkin menunjukkan kelemahannya. Begitulah adanya. Zhang Yi juga tidak tenang saat ini. Tebasan seperti tadi membutuhkan kondensasi kekuatan kehampaan agar bisa dilepaskan. Dengan kata lain, baginya, itu adalah kemampuan yang bisa digunakan berkali-kali dan tidak bisa digunakan selamanya. Jika sampai pada pertarungan langsung yang sesungguhnya, dia jelas bukan tandingan Lancelot. Untungnya, 3.000 pintu dimensinya memberinya cukup ruang untuk bermanuver. Dengan mengandalkan kemampuanku sendiri, peluang mengalahkan orang di depanku ini tak lebih dari 20%. Dua kemampuan pendukungnya terlalu sulit untuk diatasi. Tapi kemungkinan aku kalah kurang dari 5%, dan kemungkinan dia menembus pertahananku juga sangat rendah. Pertarungan yang terjadi antara kedua lawan ini, yang keduanya mampu menyerang dan bertahan serta memiliki kesadaran tempur yang luar biasa, tidak diragukan lagi merupakan pertarungan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Akan tetapi, apapun yang dipikirkan kedua belah pihak dalam hati, pertempuran tidak akan berhenti sama sekali. Zhang Yi dan Hua Huayu terus-menerus menyerang Lancelot dari kedua sisi. Hanya dengan cara ini mereka tidak memberi lawan ruang untuk memikirkan tindakan balasan. Lancelot mengayunkan pedang di pohon di tangannya, dan semak-semak besar terus-menerus dihancurkan. Kemudian, ia menggunakan kekuatannya untuk beregenerasi, dan dengan panik bersaing dengan Zhang Yi dan Hua Hua untuk memperebutkan ruang di istana. Jika Chaos adalah satu-satunya lawan, aku bisa melonggarkan sebagian pertahananku dan menggunakan kekuatan penuhku untuk menembus pertahanannya terlebih dahulu. Tapi ada kucing yang merepotkan di dekat sini. Meskipun dia tidak mengancamku secara fatal, jika aku memusatkan seluruh perhatianku pada kekacauan, dia pasti punya kesempatan untuk membunuhku. Sungguh merepotkan. Dar! Hua Hua menembakkan seberkas partikel berenergi tinggi ke Lancelot. Lancelot tak pernah bosan. Ia mengayunkan pedang raksasa di tangannya dengan ganas, dan api Valensky Ashes menyebar dengan liar. Tetapi tepat ketika dia hendak membunuh Hua Hua, Zhang Yi yang ada di arah lain dengan sigap memanfaatkan kesempatan itu, menghunus pedang panjangnya, dan menebasnya dengan ganas. Sebuah bilah pedang hitam besar bercahaya bagaikan bulan sabit jatuh dari langit-langit dan menebas kepalanya. Lancelot harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil sejumlah besar tanaman merambat sebagai penyangga. Lapisan-lapisan tanaman merambat yang besar menghabiskan kekuatan pedang Zhang Yi. Namun tak lama kemudian, tanah di bawah Hua Hua mengeluarkan suara renyah. Ia menatap ke bawah dan melihat lantai putih di bawahnya hancur seketika. Ratusan tanaman merambat hijau menyerbu tubuhnya bagai ular berbisa. Batu penghalang memiliki kemampuan menahan guncangan supernatural. Tetapi pertumbuhan tanaman dapat meninggalkan bekas pada zat yang paling keras. Bulu Hua Hua langsung berdiri, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi landak hitam,
dengan setiap bulunya berdiri seperti jarum baja. Tanaman merambat itu menggaruk sekujur tubuhnya, hampir merobeknya, dan potongan-potongan besar jarum baja jatuh ke tanah dengan suara berdentang. Hua-Hua sangat marah, meraung, dan menghembuskan nafas ke arah Lancelot. Zhang Yi mengembalikan hakim suci ke sarungnya, dan kekuatan kehampaan mulai mengembun, membuat gerakan menghunus pedang. Melalui serangan tadi, Lancelot menangkap perubahan kekuatan serangan Zhang Yi. Tebasannya yang kuat membutuhkan pengisian energi sebelum bisa digunakan. Setelah setiap penggunaan, kekuatannya akan melemah untuk sementara waktu. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan kesempatan saat dia menyerang dan menghancurkan pertahanannya. Setelah memahami hal ini, senyum di bibir Lancelot menjadi jauh lebih intens. Pedang di pohon meletus ke dalam hutan, memperlambat serangan ganda Zhang Yi dan Hua-Hua. Pada saat pasukan itu mendekati Lancelot, sebagian besar daya mematikannya telah hilang, dan kekuatan yang tersisa tidak dapat menembus perisai pelindungnya. Bahkan jika dia terluka, Aguiwen dapat dengan cepat menyembuhkannya dari cedera yang tidak fatal. Trinity, ini adalah kombinasi yang hampir tidak memiliki titik buta. Sebaliknya, kelincahan Zhang Yi sangat terbatas karena ia terbatas pada area kecil kuil Roh Kudus dan kemampuannya untuk dibatasi oleh batu penghalang. Akibatnya, metode serangan jarak jauh yang paling dibanggakannya juga tidak efektif. Ekspresi Zhang Yi semakin serius. Saat ini, ia sudah merasa bahwa situasi berkembang ke arah yang tidak menguntungkannya. Pada saat ini, Lancelot telah memanfaatkan perlindungan semak-semak dan bergegas ke arahnya. Zhang Yi tanpa ragu, mengarahkan jari telunjuknya ke depan seperti pistol. Sebuah bola hampa mengembun di antara jari-jarinya dan dengan cepat berubah menjadi bola hitam hampa raksasa, berputar ke depan. Dar! 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 Pedang di pohon itu meluas dengan cepat, menjalar ke tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan seketika menghalangi pandangan Zhang Yi. Fluktuasi spasial yang hebat bahkan membuat Zhang Yi tidak mungkin untuk segera memastikan lokasi Lancelot. Zhang Yi menyadari tujuan Lancelot. Di area yang tidak terlalu besar, Lancelot yang lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat dapat memanfaatkan semak-semak untuk mendekati Zhang Yi. Dalam pertarungan pertama, dia tampak menderita kekalahan di tangan Zhang Yi. Tetapi di saat yang sama dia juga memperoleh informasi tentang kemampuan bertarung jarak dekat Zhang Yi. Maka untuk kedua kalinya, ia harus benar-benar siap. Seperti yang diduga Zhang Yi, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di semak-semak di atas kepalanya, dan Lancelot muncul dari sana. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api mengerikan dari abu jatuh. Kombinasi pedang penakluk dan pedang di pohon di tangannya memancarkan tekanan supernatural yang dahsyat dan menebas Zhang Yi dengan ganas. Tangan kiri Zhang Yi dengan cepat menggenggam pedang panjang di sarungnya. Ilmu pedangnya cukup mahir, tetapi menurut Liang Yu, saat menghadapi master sejati, yang terbaik adalah tidak bertarung secara langsung. Namun, untuk menyelamatkan hidupmu, kau selalu perlu melatih beberapa keterampilan khusus untuk melawan musuh di saat-saat kritis. Dia mungkin tidak pandai menggunakan pedang, tapi dia sangat terampil dalam menghunus pedang dan menyerang dengan serangan gabungan dengan Condensed Void. Jadi menghadapi serangan mendadak Lancelot, Zhang Yi tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Tepat setelah itu. Bab 1416-1427, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah terima kasih banyak supportnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.